Hai semua, di video ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat menu display pada OLED LCD menggunakan Arduino. Jadi di layar LCD ini sudah tampil 4 daftar menu, yaitu menu 1, menu 2, 3, dan 4. Kemudian terdapat 4 buah push button, yang paling atas untuk arah up, yang kedua sebagai tombol OK, dan yang ketiga untuk arah bawah, dan yang terakhir untuk tombol mode back atau kembali. Untuk bahan dan skematiknya kalian bisa lihat seperti ini. Oke, kemudian kita ke pemrogramannya. Oke, di sini kita masuk ke software Arduino IDE-nya. Kemudian kita masukkan library-nya, yaitu dari wire. Kemudian yang kedua ada library dari Adafruit SSD 1306. Kemudian yang ketiga ada library dari Adafruit GFX.h. Oke, selanjutnya kita buat penamaan objek untuk library dari SSD 1306 ini. Di sini aku memberi nama objeknya yaitu LCD. Kemudian parameternya yaitu lebar dari LCD-nya. Di sini LCD saya 128 kali 64. 64 itu tingginya. Kemudian wire. Dan yang terakhir adalah kode reset dari OLED LCD yaitu 4. Kemudian kita ke white setup. Di sini kita harus melakukan perintah untuk mengakses LCD-nya. Ketik nama objeknya yaitu lcd.begin. Kemudian masukkan parameternya. Untuk parameter yang kedua yaitu alamat I2C dari OLED LCD yang kalian pakai. Di sini alamat I2C LCD saya yaitu 0x3C. Kamu bisa mencari tahu alamat LCD di link video yang saya sediakan di pojok kanan atas. Kemudian kita lakukan clear display agar tampilan di LCD dikosongkan. Selanjutnya kita buat definisi untuk keempat buah push buttonnya. Kita buat define. Dan di sini aku beri nama button up. Button up saya hubungkan dengan pin 7. Kemudian button OK saya hubungkan dengan pin 6. Untuk button down saya hubungkan pin 5 dan button back saya hubungkan dengan pin 4. Kemudian kita ke white setup. Di sini kita atur agar keempat push button menjadi input pull up. Ketikkan saja pin mode. Kemudian masukkan parameter button yang akan kalian set. Di sini button up. Dan kita tulis input pull up. Lakukan untuk keempat push buttonnya. Ini untuk button OK. Selanjutnya kita perlu membuat variabel untuk menyimpan nilai pembacaan push button. Di sini kita buat dengan tipe data boolean. Dan nama variabelnya yaitu status button up. Nilai awalnya yaitu false. Kemudian yang kedua adalah button OK. Dan kita tulis untuk button down dan button back.
Selanjutnya kita perlu membaca kondisi dari push buttonnya. Kita masuk ke void loop, kemudian kita ketikkan saja digital write. Kemudian parameternya yaitu push button mana yang akan kita tekan atau kita simpan nilainya. Kemudian nilai pembacaan button up ini kita simpan di variabel status button up. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ketiga button yang lainnya. Selanjutnya kita buat lagi sebuah variabel untuk menyimpan status akhir dari push buttonnya. Di sini tipe datanya yaitu boolean lagi. Kemudian nama variabelnya yaitu status button akhir untuk button up. Nilai awalnya yaitu false. Kemudian kita lakukan untuk button yang lainnya. Oke, kemudian kita buat variabel untuk menyimpan kondisi buttonnya apakah ditekan atau tidak. Kita gunakan tipe data boolean lagi. Kemudian nama variabelnya yaitu di sini aku memberi nama up dengan kondisi awal false. Kemudian oke. Kondisi awalnya yaitu false, kemudian down dan back. Kemudian kita perlu membuat fungsi jika button ditekan. Sini kita ketik void, kemudian nama fungsinya yaitu jika up ditekan. Di sini terserah kalian memberi nama fungsinya apa. Kemudian isi programnya yaitu sebuah kondisi jika status button up tidak sama dengan status akhir button up. Di sini ada status button up tidak sama dengan status akhir button up. Di sini aku tidak menekan push buttonnya, jadi nilai di status button up di sini adalah 1. Karena kita menggunakan input pull up, jadi nilai defaultnya yaitu status button up ini 1. Kemudian status akhir button up di sini nilainya adalah false. Jadi apakah status button up yang nilai awalnya adalah 1 tidak sama dengan status akhir button up yang nilainya false atau 0. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan masuk ke blok programnya. Jadi saat belum ditekan kondisi ini terpenuhi, karena ini 1, ini 0. Kemudian blok programnya yaitu sebuah if lagi. Untuk mengetahui apakah nilai status button up-nya adalah 0. Jika nilai status button up-nya 0, maka masuk ke blok program. Di sini status button up-nya nilainya adalah 1 karena belum ditekan. Maka kondisi ini tidak terpenuhi, kan keluar dari fungsi if. Kemudian di sini kita beri delay 50 milisecond. Kemudian keluar dari fungsi if lagi. Di sini kita atur status akhir buttonnya menjadi sama dengan status button up. Jadi nilai status akhir button up-nya kita update menjadi status button up. Jadi menjadi 1. Nilai status akhir buttonnya menjadi 1. Kemudian saat push buttonnya kita tekan, jadi status button up di sini nilainya menjadi 0. Jadi apakah status button up tidak sama dengan status akhir button up? Yang mana nilai status akhir button up-nya tadi sudah diupdate menjadi 1. Jadi kondisi ini terpenuhi,
Kemudian masuk ke if yang kedua. Di sini apakah status button up-nya adalah 0? Jika iya, maka akan masuk ke blok program. Di sini kondisi ini juga terpenuhi karena nilai status button up-nya adalah 0. Kemudian isi programnya yaitu kita ubah variabel up menjadi true. Jadi inti fungsi jika up ditekan ini adalah saat push button ditekan maka variabel up menjadi true. Saat push button tidak ditekan maka variabel up ini menjadi false. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk semua push buttonnya. Kita bisa copy paste. Kemudian kita deklarasikan semua fungsi-fungsi ini di dalam void loop. Kemudian kita buat variabel lagi dengan tipe data integer. Kemudian nama variabelnya yaitu halaman. Jadi halaman ini nanti adalah halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini nilai awalnya yaitu 1, halaman 1. Kemudian menu item. Nilai awal menu item yaitu 1. Jadi halaman dan menu item ini nilainya nanti bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita buat sebuah fungsi baru lagi. Void. Di sini saya memberi nama yaitu tampil. Jadi semua yang muncul di dalam layar LCD-nya ada di program tampil ini. Di sini kita kasih komentar. Di sini isi programnya yaitu sebuah if. Logikanya yaitu jika halaman sama dengan 1, sini nilai awalnya yaitu halaman sama dengan 1. Jadi kondisi ini akan terpenuhi. Maka di sini kita lakukan lcd.clear display dulu. Kemudian lcd.set text color, yaitu white. Kemudian fungsi dari set text size atau ukuran teksnya. Di sini ukuran teksnya yaitu 1. Kemudian kita lakukan set kursor. Di sini sumbu X-nya saya taruh di 30 dan Y-nya di 0. Kemudian lcd.print, yaitu string yang akan kita tampilkan di LCD-nya. Di sini aku beri nama daftar menu. Kemudian yang terakhir yaitu lcd.display agar tulisannya muncul di layar LCD. Kemudian kita tinggal deklarasikan di
void loop. Kita taruh di paling atas. Sekarang kita coba upload ke board Arduino nya. Jangan lupa pilih portnya dan klik upload. Nah, proses uploading sudah berhasil. Nah, jadi di layar LCD-nya sudah muncul tulisan daftar menu sesuai apa yang kita tulis di fungsi tampil ini, yaitu daftar menu. Selanjutnya kita buat kondisi di void loop. Yang pertama adalah kondisi untuk button up-nya terlebih dahulu. Isinya yaitu if. Jadi jika nilai variabel up ini true dan halamannya sama dengan 1, maka kita ubah variabel up menjadi false terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan variabel menu item berkurang 1. Jadi saat push button up ditekan, menu itemnya berkurang 1. Kita tulis menu item min. Kemudian di bawahnya kita lakukan kondisi. Jadi jika menu itemnya sama dengan 0 atau menu item kurang dari 1. Di sini aku mengubah menu itemnya menjadi 4. Di sini kamu terserah mengubah menu itemnya menjadi 5, 6 atau 7, terserah. Di sini aku menggunakan 4. Jadi nilai menu item ini saat kurang dari 1 maka akan diubah menjadi 4. Oke, selanjutnya kita bisa cek nilai menu item ini di serial monitor. Kita masukkan fungsi serial begin terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan nilai dari menu item serial.println. Kemudian tes upload. Nah, sekarang kita bisa cek nilainya di serial monitor. Kemudian saya akan menekan push button yang arah atas. Nah, terlihat di sini nilai menu itemnya berkurang 1. Jika menu item kurang dari 1, maka akan menjadi 4. Oke, kemudian kita buat untuk button yang arah bawah atau down. Oke, selanjutnya kita atur seperti ini untuk push button yang down. Kita hapus program ini untuk button down. Kita bisa copy paste. Kemudian ini ubah menjadi down. Jadi jika down sama dengan true, atau kalian bisa menyingkatnya seperti ini. Jadi jika down sama dengan true dan halaman sama dengan 1, maka kita ubah variabel down menjadi false dan menu itemnya bertambah 1 atau plus. Kemudian jika menu item lebih dari 4, maka kita atur menu itemnya sama dengan 1. Oke, kita coba tampilkan di serial monitor lagi. Selanjutnya kita upload. Nah, sekarang kita coba lihat nilainya di serial monitor. Kemudian saya akan coba tekan push button yang arah bawah. Harusnya nilainya akan bertambah 1. Nah, di 2, 3, saat nilainya 4, kemudian saya tekan lagi akan menjadi 1. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai menu itemnya ini untuk digunakan di fungsi tampil. Kita buat fungsi if sebelum fungsi LCD display.
Jika menu itemnya sama dengan 1, kita lakukan lcd.setCursor. Di sini sumbu X-nya saya atur di koordinat 5 dan Y-nya 17. Kemudian string yang akan kita tampilkan yaitu misal menu item 1. Kemudian jika menu item tidak sama dengan 1 atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita ini bisa copy. Nah, jika menu itemnya 1, kita tambahkan sebuah kursor di sini. Tapi jika tidak sama dengan 1, kita hapus kursornya. Oke, kemudian kita bisa coba upload. Oke, done uploading. Nah, coba kita lihat di layar LCD-nya. Di sini sudah muncul tulisan menu item 1. Kemudian jika menu itemnya 1 akan muncul sebuah kursor. Jika menu itemnya tidak sama dengan 1, maka kursornya akan hilang. Coba saat menu itemnya tidak sama dengan 1. Misal ini menu itemnya yaitu 2. Dan saya kembalikan ke 1, maka akan muncul. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan if lagi, atau kita copy saja program yang ini. Jika menu itemnya sama dengan 2, maka kita atur set kursornya di 27. Ini 27. Kemudian jika menu item sama dengan 2, kita atur set kursornya menjadi menu item 2. Jika menu item tidak sama dengan 2, maka kursornya akan hilang. Kita lakukan untuk menu item yang ketiga dan keempat. Oke, selanjutnya kita bisa coba tes upload. Oke, selanjutnya kita lihat di LCD-nya. Jadi ini menu item sama dengan 1. Kemudian ini 2, 3, 4. Jadi seolah-olah kursornya bergerak naik ke atas atau turun ke bawah. Selanjutnya kita akan buat untuk push button yang oke. Jadi saat push button oke ditekan, maka akan masuk ke menu itemnya. Kita kembali ke pemrogramannya. Di sini kita masuk ke tambahkan if lagi. Ini untuk button oke. Jadi jika oke sama dengan true, kita ubah variabelnya menjadi false terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kondisi. Jika menu item sama dengan 1 dan halaman sama dengan 1, maka kita ubah halamannya menjadi 2. Oke, jadi saat kita di menu item 1 dan halaman 1, kemudian push button oke kita tekan, maka halamannya akan menjadi halaman 2 atau masuk ke menu item 1. Kemudian di sini kita tambahkan else if. Jadi jika halaman sama dengan 2, maka kita akan melakukan clear display terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan set kursor. Kemudian color text-nya. Kemudian size-nya, ukuran teksnya yaitu 1. Kemudian masukkan string yang akan kalian tampilkan di LCD.
Oke, sekarang kita coba upload ke Arduino-nya. Oke, jadi jika menu itemnya 1, kemudian push button kita tekan, maka akan masuk ke halaman 2. Oke, sudah muncul tulisan subscribe-nya. Tapi di sini kita tidak bisa kembali ke daftar menu. Sekarang kita coba fungsikan push button yang mode back atau kembali. Di sini kita tambahkan if jika back ditekan, maka kita ubah dulu variabel back menjadi false. Kemudian kita masukkan kondisi jika halaman sama dengan 2, maka kita atur halaman menjadi 1. Oke, sekarang kita coba upload lagi. Oke, di sini akan saya coba tekan menu item 1 dan masuk ke halaman 2. Kemudian saya akan tekan tombol back. Oke, sudah berfungsi semua ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke menu item 2, 3, dan 4. Kita masuk ke pemrograman lagi. Di sini kita tambahkan sebuah else if lagi. Jadi jika halaman sama dengan 3, di sini aku akan tulis Imam ID. Selanjutnya kita cari jika OK ditekan. Jika menu item sama dengan, kita tambahkan else if lagi. Jika menu item sama dengan 2 dan halaman sama dengan 1, di sini kita atur halaman menjadi 3. Oke, kemudian kita lakukan untuk masuk ke halaman 3 dan halaman 4. Kemudian kita ke fungsi tampil lagi. Sini kita copy fungsi else if. Kemudian kita ubah jika halaman sama dengan 4, maka kita masuk ke ini halaman 4. Kemudian ini untuk halaman 5. Oke, kemudian kita coba upload lagi. Oke, sekarang kita coba lihat di LCD-nya. Kita masuk ke halaman 2 atau menu item 1. Kemudian saya back. Ini untuk menu item 2. Tapi di sini tombol back belum berfungsi. Sekarang kita coba tambahkan lagi di if yang back. Nah, di sini kita tambahkan jika halaman sama dengan 2 atau halaman sama dengan 3 atau halaman sama dengan 4 dan 5. Jadi jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan masuk ke halaman 1 atau kembali ke halaman 1. Kita coba upload lagi. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke menu item yang keempat. Oke, ini adalah halaman 5 dan saya kembali. Oke, jadi proses pembuatan menu item ini sudah berhasil dan semua tombol sudah bisa difungsikan. Oke, jadi begitulah cara membuat sistem menu pada OLED LCD menggunakan Arduino. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik tombol like dan jangan lupa untuk mengikuti video dari channel ini selanjutnya.